tadi setelah kita mendengarkan dari ahlinya ekonomi kreatif, kemudian para ahli hukum, kemudian sekarang adalah saatnya untuk mendengarkan dari dua narasumber kita di bidang tekniknya seperti apa. Kita mulai dulu dari Bapak Dr. Dimitri, silakan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bisa dibantu di show? Ya, kita sekarang memasuki era AI, singkatan dari akal imitasi ya. Artificial Intelligence itu apakah betul akal imitasi? Kalau saya tadi dengar dari Pak Yopi, barangkali betul, tapi tidak bisa menjadi hati imitasi. That's the point. Next Pak. Tolong ya. Tidak hanya Elon Musk, Sam Altman, kemudian Stephen Hawking, banyak para ahli sedang gelisah. Apa yang mereka gelisahkan terutama adalah manusia belum pernah mencapai suatu zaman di mana dia bisa menciptakan sesuatu yang katanya lebih cerdas ketimbang dirinya. Dan ini yang menurut Ray Kurzweil yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Pimpinan Proyek Gemini Google, pesaing dari OpenAI, sebagai singularitas. Next. Tadi sudah dijelaskan Pak Ramli, sejarah AI bermula tahun 1950 tanpa kemajuan yang signifikan. 1980-an waktu saya masih kuliah itu mulai gegap gempita Artificial Neural Network yang ternyata dua penciptanya Pak Hinton dan Hopfield 2024 ini setelah sekitar 40 tahun riset mendapat hadiah Nobel Fisika. Itu paling aneh di dunia Pak ya. Nobelnya Fisika, karyanya itu sebetulnya nggak ada kaitan dengan fisika kuantum atau whatever. Sehingga menjadi protes keras banyak fisikawan juga. Jadi mulai ditemukannya mesin learning itu tahun 80, AI mulai booming, kemudian deep learning tahun 2014-an, mulailah bisa ada mobil otonom, computer vision dan lain-lain. Tapi memang booming AI yang paling hype saat ini adalah AI generatif yang dimulai sekitar Oktober 2022 dengan diloncengnya ChatGPT. Next. Sebagai gambaran ini judul puluhan mahasiswa yang saat ini sedang tugas akhir tesis dan disertasi under saya, All About AI, mulai dari mendeteksi kapan kerusakan sumur pompa minyak di perminyakan, mesin perekomendasi untuk e-commerce, mesin pendeteksi fraud ATM atau digital banking, sampai dengan ada juga yang tentang AI untuk hukum, Prof. Ramli dan teman-temannya. Mohon petunjuknya nanti, mungkin perlu kerjasama. Artinya dia merambah ke segala bidang. Bahkan bidang yang nggak bisa dirambah oleh AI itu diragukan ya sebagai keilmiahannya. Ini yang aneh. Next. Jadi kita tahu semua 2024 pemenang Nobel Fisika tentang AI. Yang paling menakjubkan, dua pemenang Nobel Kimia dari 3 orang adalah insinyur Google DeepMind. Bukan kimiawan, tapi ahli AI. Memang yang ketiganya David Becker adalah kimiawan dan menemukan struktur protein yang tidak ada di alam itu bisa di-generate pakai AI. Next. Dari sisi bisnis kita tahu investmentnya segera akan melewati 1.000 triliun rupiah ya. Atau di situ lebih dahsyat lagi ya. US dollar 1.000 miliar, saya bingung ya nyebutnya itu berapa triliun ya satu. Ya, next. Dari sisi bisnis menurut McKinsey 72% responden dari lebih dari 1.000 responden dalam survei
yang dilakukan pada Mei 2024 itu sudah menggunakan AI dalam bisnis, dan yang saya takjub lebih dari 60%, 65% bahkan sudah mengadopsi AI generatif dalam bisnisnya. Next. Tentu yang paling banyak diuntungkan oleh AI divisi marketing sales. Next. Dan sudah lebih dari 20% anggaran digital itu digunakan untuk AI generatif dan AI analitis. Next. Namun 61% responden, ini yang sangat penting, mengatakan sudah mengalami konsekuensi negatif dari AI. Termasuk inakurasi, nggak tepat ya, orang nggak sakit kanker dibilang kanker. Yang paling parah, orang bukan koruptor diberitakan, dijawab oleh ChatGPT sebagai koruptor, marah ya. Next. Nah, isu berikutnya adalah singularity. Benarkah AI akan lebih cerdas dari manusia? Ternyata kalau diukur satu persatu sudah mulai 2020-2024 ini betul. Misalnya mengenali tulisan tangan, mengenali suara dan lain-lain. Jadi kalau pertas ya kayak robot itu dia udah lebih cerdas. Tapi kalau berbagai tas digabung tidak ada bukti bahwa AI lebih cerdas. Next. Nah, ini sebagai contoh halusinasi AI yang sangat lucu dan sangat matematis ya. Saya rasa rekan saya pengajar filsafat sains yang hadir juga hari ini yang membuat use case ini, Pak Dr. Budi Sulis ya, itu ada di sana. Dia main-main nanya, apakah 1.049 itu prima atau enggak? ChatGPT setelah menganalisis panjang lebar, dicoba dibagi-bagi gagal, dia menyimpulkan dia itu bilangan prima. Ya, dan di sebelah kanan itu bukan AI, itu kalkulator yang menunjukkan bahwa bilangan itu bisa dikalikan. Ya, next. Karena penasaran, rekan saya nanya, dibagilah AI itu dengan bilangan pembaginya, salah terus jawabannya. Next. Dan ini dicoba perkalian-perkalian sederhana untuk memancing dia menuju jawaban yang benar, tetap salah ya. Tepuk tangan dulu untuk AI. Ya. Sedikit menanggapi Pak Yopi tadi khusus, karena saya melihat ada penelitian tentang AI generatif untuk visual. Memang produktivitas untuk membuat gambar iklan dan lain-lain jauh lebih cepat. Tapi setelah diteliti 3 bulan, 6 bulan, para pengguna AI ini tingkat kebaruan konten dan visualnya turun secara konsisten. Dan saya yakin AI nggak akan bisa ngarang lagu kayak Pak Yopi tadi ya. Tepuk tangan untuk Pak Yopi ya. Kebetulan saya main piano juga Pak, tapi levelnya jauh di bawah Bapak Pak. Jadi saya tadi takjub dan saya langsung yakin AI nggak bisa buat ya. Tepuk tangan juga untuk paduan suara yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk paduan suara, terima kasih. Nggak ada elektronik ya, itu pianonya saya anggap piano akustik lah ya. Akustik, tidak ada AI dan tampilannya luar biasa. Next. Nah, ada seorang filsuf Amerika yang sangat tua dari Princeton dan beliau meninggal tahun 2023 dan sebelum meninggal sempat menulis khusus tentang AI di International Journal Springer. Dan dia mengatakan bahwa AI itu yang ChatGPT dan lain-lain dia diciptakan untuk meyakinkan kita, tapi tidak akurat. Jadi hati-hati, AI itu nggak punya perasaan, nggak punya intensi untuk berkata benar, tapi dia punya intensi untuk memuaskan pengguna. Ya ini ya, mudah-mudahan diluaskan kubur beliau karena konsisten untuk kemanusiaan. Next.
Nah, Noam Chomsky temannya Pak Frankfurt ini masih hidup Pak, hampir 100 tahun usianya. Beliau mengatakan bahwa ChatGPT itu plagiarisme berteknologi tinggi. Yang paling mantap itu autofill yang diperindah. Buat saya ini cocok ya. Kesan palsu, hebat banget, tapi kalau kita ngerti masalahnya sering dia itu ngawur gitu. Nah kemudian dia tidak dirancang untuk paham. Jadi insya Allah beda sama Pak Hinton, dia memang yakin AI nggak akan sadar. Next. Ini tes IQ terakhir AI yang ada Pak. Verbal visual, bisa dilihat di tracking AI ORG. Mayoritas ada di angka 70 masih Pak ya, masih on ya. Tapi yang O1, yang berbayar terakhir Open AI O1 sudah 120 ya. Sudah hampir pintar sekali. Nah kemudian AI itu ada biasnya juga. Di bawah itu ya, dia kiri Pak. Dia cenderung ke sosialis demokrat. Mayoritas AI mendukung gagasan umum sosialis demokrat, mungkin karena datasetnya. Next. Next. Ini tadi kekhawatiran Pak Hinton, kita langsung saja ke bawah Pak. Ada berbagai kekhawatiran, nah terutama deepfake ini luar biasa menakutkan. Next. Dan detektor deepfake terhebat itu maksimum 70-90% akurasinya, masih sangat rendah ya. Risikonya sangat besar deepfake. Next. 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 Driverless robotaksi ini saya usul Prof. Ramli, ini secara regulasi pemerintah Indonesia mestinya melarang yang seperti ini digunakan di Indonesia ya. Karena nanti driver Gojek dan lain-lain itu habis ya, mata pencariannya ada puluhan juta orang, akan terjadi kekacauan. Next. Next. Oke, jadi dengan seluruh situasi ini kita menganjurkan ada 5 hal saja ya, AI and Digital Transformation. Yang pertama, next. Sebaiknya di Indonesia ini kita fokus ke AI yang spesifik. Tidak usah terlalu general, karena semakin general itu semakin halusinatif. Jadi memecahkan hal yang spesifik, ketelitiannya tinggi pasti menguntungkan. Ya, misalnya membuat AI untuk predictive maintenance, bukan AI untuk konsultasi hukum, mungkin cuma AI untuk membantu menata konsultan hukum, dokumen, meresume, nah itu sangat bisa. Ya. Next. Kemudian M ya. AI yang fokus untuk microbisnis itu sangat menarik. Misalnya berbagai AI untuk mengetahui lokasi ikan di mana dan lain-lain yang sudah diimplementasi sebagian oleh Eversray dengan programnya Mas Ahsa. Dan kita tahu Gojek, Grab dan lain-lain itu tanpa AI yang membantu mencarikan jalur terdekat, mencarikan customer terdekat itu nggak akan terwujud. Jadi sebetulnya dia AI juga. Nah AI yang membantu mikrobisnis ini insya Allah sangat banyak dan dipenuhi keberkahan ya. Dan memang betul-betul bisa menaikkan ekonomi bangsa kita. Next. Strategi ketiga selain spesifik dan mikrobisnis, AI itu harus aman, harus ada data AI governance dan cyber security. Tanpa keamanan ini AI bisa lepas kendali, halusinasi. Kemudian yang berikutnya R, ya, risk based regulation. Kita mengusulkan karena besarnya risiko AI itu melihat regulasi berbasis risiko seperti Uni Eropa. Next. Dan yang terakhir gimana AI itu nggak lepas kendali, jadi tetap terkendali, terutama dia harus human center, harus tetap empati, tidak menghilangkan mata pencaharian orang banyak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali, tidak mengurangi mata pencaharian orang banyak. Ini banyak Bapak Ibu notaris, Pak. Nanti bagaimana kalau pekerjaannya tergantikan oleh AI? Saya memilih notaris yang manusia, Bu. Lebih memilih manusia. Baik, terima kasih sekali Bapak Siap. Dr. Dimitri.